Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati. Insya Allah di video kali ini saya akan membahas bagi teman-teman yang sedang melaksanakan bimbingan skripsi online, yang sedang kebingungan bagaimana cara untuk menchat dosen pembimbing, untuk menghubungi dosen pembimbing. Nah, mau tahu gimana caranya? Mau tahu gimana langkah-langkahnya? Ikuti terus video ini ya. Insya Allah di video ini saya akan memberikan beberapa tips dan beberapa cara untuk menghubungi dosen pembimbing. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua teman-temannya. Semoga video-videonya dapat bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Nah teman-teman, untuk tips yang pertama, untuk cara yang pertama yang harus kita lakukan saat menghubungi dosen pembimbing, yaitu gunakan foto profilnya menggunakan foto sendiri ya. Gunakan foto sendiri di foto profil WhatsApp. Jadi, ketika teman-teman akan menghubungi dosen pembimbing melalui WhatsApp atau melalui biasanya kalau SMS kan sekarang udah nggak terlalu digunakan ya teman-teman. Jadi biasanya menggunakan WhatsApp. Nah teman-teman harus gunakan foto profilnya menggunakan foto teman-teman sendiri gitu. Dan ingat ya, fotonya juga harus yang sopan gitu. Nggak apa-apa, nggak formal juga, yang penting itu terlihat jelas foto teman-teman dan terlihat sopan fotonya, agar dosen pembimbing mengenali, oh ternyata yang chat saya itu dia, oh ternyata dia itu namanya ini. Nah terkadang kan biasanya dosen pembimbing itu suka bingung ya, namanya siapa gitu, kadang lupa nama tapi ingat wajah, dan kadang sebaliknya. Jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah mengubah foto profil WhatsApp menggunakan foto teman-teman sendiri. Nah biasanya kan suka menggunakan foto orang lain. Jadi maksudnya foto orang lain itu dalam tanda kutip kayak kartun gitu ya, anime gitu, atau misalkan art gitu ya, atau ya yang lainnya gitu. Tapi diusahakan saat melaksanakan bimbingan online, teman-teman menggunakan foto profilnya menggunakan foto teman-teman sendiri ya, agar dapat dikenali oleh dosen pembimbing. Nah, untuk tips yang kedua yang harus teman-teman lakukan adalah ucapkan salam saat akan me-WhatsApp dosen pembimbing. Jadi, ketika teman-teman akan mengirimkan pesan kepada dosen pembimbing, teman-teman harus ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu boleh. Terus, kalau misalkan nggak pakai salam ini, gunakan misalkan kayak selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, gitu. Nah, itu bisa teman-teman gunakan. Jadi, ingat ya, setelah kita menggunakan foto profil, lalu kita harus ucapkan salam terlebih dahulu sebagai pembukaan ketika akan mengirimkan pesan kepada dosen pembimbing. Nah teman-teman, untuk tips yang ketiga yang harus teman-teman lakukan adalah tanyakan kabar kepada dosen pembimbing. Jadi setelah kita menggunakan foto profil WhatsApp, lalu setelah kita mengucapkan salam, nah langkah selanjutnya adalah kita harus menanyakan kabar terlebih dahulu kepada dosen pembimbing. Karena apa? Karena khawatirnya dosen pembimbing kita kan lagi sakit atau dia lagi sibuk gitu. Jadi kan kita susah gitu untuk bimbingan online-nya, dan jadi kita juga agar tahu, agar paham apa yang sedang dirasakan oleh dosen pembimbing kita. Jadi tidak ada dusta di antara kita ya teman-teman. Nah intinya kenapa kita harus menanyakan kabar terlebih dahulu, agar kita tahu kabar dosen pembimbing kita itu seperti apa, sehatkah atau sedang sakitkah. Jadi kan kalau misalkan slow respon, oh ternyata beliau tuh sedang sakit, kan kita juga bisa memakluminya teman-teman kayak gitu. Jadi agar kita bisa sama-sama saling mengerti gitu teman-teman. Nah biasakan teman-teman tanyakan kabar terlebih dahulu ya kepada dosen pembimbing. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum, kan tadi ya mulai dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Bu gitu. Kalau misalkan sama yang Bapak dosen pembimbingnya, bagaimana kabarnya Pak gitu. Kalau sama yang Ibu, bagaimana kabarnya Bu. Nah jadi kan biasanya kalau kita aja gitu, kalau yang di chat kan langsung to the point, kan kita
kok ini dia langsung to the point banget sih gitu kan, tanpa basa-basi gitu. Nah sama juga kepada kita chat dosen pembimbing itu, pasti mereka gitu ya akan merasakan hal yang sama seperti kita. Pasti beliau-beliau juga akan merasakan hal yang sama seperti kita. Misalkan, duh kok anak ini to the point banget ya, nggak ada sopan santunnya. Nah khawatirnya seperti itu teman-teman. Belum juga apa-apa, kita kan nggak dibales chatnya sama dosen pembimbing, kan susah ketika akan melaksanakan bimbingan online. Jadi tips yang ketiga itu adalah yang harus teman-teman lakukan. Di tips yang ketiga itu adalah harus tanyakan kabar kepada dosen pembimbing. Nah teman-teman, untuk langkah yang keempat yang harus teman-teman lakukan adalah ucapkan mohon maaf mengganggu waktunya kepada dosen pembimbing teman-teman. Jadi misalkan teman-teman itu dosen pembimbingnya laki-laki, ucapkan aja gitu ya, sampaikan mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Atau dosen pembimbing teman-teman itu adalah perempuan, nah sampaikan aja mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu gitu. Nah, kenapa kita harus menyampaikan mohon maaf dulu gitu ya, mohon maaf terlebih dahulu? Karena dikhawatirkan chat kita itu mengganggu kesibukan dari Bapak atau Ibu dosen pembimbing gitu, khawatirnya teman-teman. Karena kita kan tidak tahu ya apa kesibukan beliau gitu, apa yang sedang beliau kerjakan. Misalkan beliau sedang mengajar online, beliau sedang mengerjakan tugasnya sebagai dosen gitu ya, atau beliau sedang mengerjakan tugasnya sebagai kepala rumah tangga gitu, karena kan kebanyakan di rumah lagi work from home, membantu anaknya atau seperti apa gitu. Terutama misalkan dosen pembimbing kita itu adalah perempuan, nah khawatirnya kan sedang memasak, sedang mengurusi anaknya gitu ya, sedang membantu anaknya belajar. Nah makanya, jadi kenapa kita harus mengucapkan mohon maaf terlebih dahulu, agar kita bisa satu sama lain itu saling menghormati gitu teman-teman. Jadi saling memahami antara satu sama lain. Nah dan juga agar lebih sopan ketika kita ucapkan mohon maaf terlebih dahulu gitu teman-teman. Nah jadi kan kalau misalkan kita udah ucapkan mohon maaf terlebih dahulu, terus juga oh iya kalau misalkan kita belum dibalas kan mungkin dosen pembimbing kita sedang sibuk gitu kan. Nah kalau misalkan kita langsung dibalas cepat, nah berarti dosen pembimbing kita sedang tidak sibuk. Jadi kayak gitu teman-teman. Insya Allah kalau misalkan teman-teman ikuti step by stepnya, semoga langsung dibalas chatnya ya teman-teman. Kita doakan. Nah untuk tips yang kelima, langkah yang kelima yang harus teman-teman lakukan adalah sampaikan identitas teman-teman gitu teman-teman. Jadi biasanya nih mahasiswa-mahasiswa itu langsung aja chat dosen pembimbing itu, Bu, saya mau bimbingan gitu, Pak, saya mau bimbingan, tanpa mereka itu menjelaskan identitasnya. Jadi kan membuat dosen pembimbing itu bingung gitu, ini siapa yang chat saya. Nah alhamdulillah kalau misalkan nomor kita itu di-save oleh dosen pembimbing. Coba kalau nomor kita itu nggak di-save oleh dosen pembimbing teman-teman, atau bahkan di WhatsApp itu nama kita bukan nama asli kita gitu ya. Misalkan kan bisa diganti oleh nama yang lain, nama panggilan, nama samaran, nama pena gitu. Jadi kan duh ini siapa gitu, susah dikenali. Jadi solusinya saat teman-teman akan mengirimkan pesan kepada dosen pembimbing, yaitu teman-teman harus sampaikan identitasnya. Nah, identitas di sini maksudnya seperti apa? Jadi, identitasnya itu sampaikan kepada dosen pembimbing itu nama, lalu jurusan, lalu kelas gitu. Dan teman-teman tuh sebagai siapanya si bapak atau siapanya si ibu. Misalkan kayak gini, perkenalkan, nama saya Rika Dilawati. Saya dari jurusan Studi Agama kelas 8B. Saya adalah mahasiswa bimbingan ibu. Nah, jadi kan kalau dari situ, oh ternyata yang ngechat saya itu Rika. Dia dari jurusan SAA, kelas B gitu ya, semester 8. Dan dia itu adalah anak bimbingan saya. Nah, jadi dari situ tuh jelas gitu teman-teman. Nah, karena apa? Karena kalau misalkan kita kayak tadi ya gitu ya, chatnya langsung to the point, langsung bilang mau bimbingan atau mau ngasih tugas atau mau ngasih revisian, dan tanpa kita menjelaskan diri kita itu siapa kepada dosen pembimbing, khawatirnya dosen pembimbingnya itu tidak kenal gitu. Maksudnya di sini tidak kenalnya itu ya lupa lagi gitu teman-teman. Karena kan biasanya kalau dosen itu ngajarnya kan banyak kan, ngajarnya banyak orang gitu ya teman-teman. Nah
khawatirnya itu kan biasanya setiap dosen itu hafal muka tapi nggak hafal nama, atau ada yang hafal nama tapi mukanya tuh nggak akan. Nah, makanya tips kita untuk menggunakan foto profile dengan tips kita menjelaskan identitas itu harus dilaksanakan secara berbarengan ya teman-teman, harus dikirimkan secara berbareng. Nah, untuk langkah yang keenam yang harus teman-teman lakukan adalah sampaikan tujuan teman-teman mau chat dosen pembimbing itu mau apa teman-teman. Jadi, saran dari saya adalah utarakan tujuan teman-teman itu. Nah, misalkan seperti ini. Pak, Bu, mohon maaf saya menghubungi Bapak atau menghubungi Ibu dengan bermaksud untuk melaksanakan bimbingan secara online, dengan bermaksud untuk mengumpulkan revisi, dengan bermaksud untuk mengirimkan skripsi. Jadi ketika kita menyampaikan tujuan kita itu, nah dosen pembimbing itu bisa tahu teman-teman apa yang akan kita maksudkan gitu, apa sih maksud dari kita chat beliau itu, agar chatnya itu lebih efektif gitu, jadi agar informasinya itu lebih mengena kepada dosen pembimbing. Dan semoga saja ketika teman-teman menyampaikan tujuannya, dosen pembimbing juga langsung merespon tujuan teman-teman gitu ya. Nah teman-teman, untuk langkah yang ketujuh yang harus teman-teman lakukan adalah gunakan emoticon seperlunya. Karena biasanya ya suka ada tuh yang ngechat kan banyak emoticon gitu ya. Terus juga terutama saya ya teman-teman, biasanya kalau ngechat tuh suka ada emoticon-emoticonnya gitu. Nah tapi ketika kita akan mengirimkan pesan kepada dosen pembimbing, itu harus menggunakan emoticon seperlunya. Biasanya emoticon yang umum yang sering digunakan untuk menchat secara formal itu yang emot yang kayak gini gitu ya teman-teman. Atau kita udah kenal dekat sama dosen pembimbingnya, bisa emoticon yang smile gitu. Nah itu segimana teman-teman gitu, disesuaikan dengan kedekatan teman-teman dengan dosen pembimbingnya gitu teman-teman. Jadi nah kalau saran dari saya itu gunakan emoticon seperlunya, emoticon yang kayak salam gini aja teman-teman. Biasanya kalau ke dosen itu udah formal banget gitu, dan itu udah sopan gitu teman-teman. Karena biasanya ada beberapa dosen kan yang nggak suka emoticon. Ya jangankan dosen gitu, ada kan teman-teman kita juga yang nggak suka emoticon gitu, atau yang suka emoticon. Kan berbeda-beda ya kalau orang-orang itu. Cuman karena memang kita itu adalah mahasiswa dan kita akan chat kepada dosen pembimbing gitu ya, yang kalau dibandingkan secara jabatan kan kita udah beda banget gitu ya teman-teman. Jadi sebagai bentuk penghargaannya, sebagai bentuk kita menghargai dosen pembimbing, kita gunakan emoticon sepertinya dan yang umum-umum aja ya teman-teman. Nah itu dia teman-teman langkah-langkah dari saya yang bisa diterapkan atau yang bisa dilakukan juga oleh teman-teman semuanya saat akan menghubungi dosen pembimbing untuk bimbingan online. Dan langkah-langkah ini juga bisa digunakan ya oleh teman-teman saat akan menghubungi dosen gitu ya. Misalkan teman-teman mau bimbingan akademik gitu, yang bagi teman-teman sekarang yang sedang di semester bawah, atau bagi teman-teman yang akan menghubungi dosen pembimbing untuk mata kuliah gitu, itu tips-tips tersebut, langkah-langkah tersebut itu bisa digunakan ya teman-teman. Jadi tinggal diubah aja di tujuannya gitu, dan di identitasnya teman-teman nanti. Teman-teman sebagai siapanya dosen tersebut gitu, misalkan sebagai mahasiswanya, sebagai kosma gitu ya, atau sebagai yang lain lah. Jadi teman-teman bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisinya gitu ya teman-teman. Nah kenapa saya membuat tips seperti ini, karena memang ada beberapa teman-teman saya juga yang suka request biasanya, "Duh Rika, bagus nggak ya kalau ngechat ini kepada dosen pembimbing gitu?" Atau, "Aduh gimana ya buat ngechat dosen gitu, takut salah kata nih." Karena kan biasanya ya teman-teman kalau kita ngechat dosen tuh kan kayak segan gitu ya, kayak takut gitu, takut salah kata, takut salah ucap gitu, takut nggak sopan. Nah karena banyak ketakutan tersebut, jadi saya buatlah step by stepnya atau poin-poin apa saja yang harus disampaikan saat menghubungi dosen pembimbing atau dosen-dosen saja gitu ya teman-teman. Jadi itu dia langkah-langkah saat kita akan mengirimkan pesan kepada dosen pembimbing. Nah tips-tips tersebut, langkah-langkah tersebut bisa teman-teman gunakan ya saat menghubungi dosen-dosen teman-teman. Itu dia teman-teman tips-tips dari saya dan langkah-langkah dari saya yang bisa teman-teman gunakan.
Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga teman-teman semuanya dilancarkan segalanya. Bagi yang sedang mengisi skripsi, semoga skripsinya segera selesai. Bagi yang sedang mengerjakan tugas online, semoga tugasnya cepat selesai. Dan bagi teman-teman yang sedang mengalami kesulitan dalam berbagai hal, semoga bisa dimudahkan dalam segala halnya juga. Begitu ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.